selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu para pengajar BIPA atau Bahasa Indonesia bagi penutur asing yang sudah bergabung sore hari ini. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam Sikil Podcast Live episode yang pertama. Saya yakin hari ini sudah menjadi hari yang ditunggu-tunggu karena ini episode pertama sekaligus topiknya begitu menggoda. Kita akan membahas tentang pembelajaran BIPA yang menggoda sejak pertemuan pertama. Mungkin atau tidak ya? Tentunya Bapak Ibu saya yakin bagi kita yang masih mengajar pertama kali, ketika ngajar pertama pasti banyak banget terlintas di pikiran kita. Kira-kira kelasnya asyik nggak ya? Para pembelajar atau siswanya mengerti atau tidak ya yang saya ajarkan? Kemudian juga kira-kira ada atau tidak pertanyaan-pertanyaan yang susah dan sulit banget untuk dijawab? Tenang, nggak usah khawatir, karena hari ini kita akan belajar langsung dari pakarnya. Selain kita akan belajar langsung dari pakarnya, nanti seluruh partisipan juga kita kasih kesempatan untuk bisa memberikan pertanyaan melalui fitur Q&A. Jangan lupa untuk bisa menuliskan nama dan instansi. Sekaligus, saya kasih bocoran. Hari ini akan dipilih satu pertanyaan terbaik. Jadi silahkan bikin pertanyaan yang paling bagus ya. Bukan hanya itu, saya juga ingatkan untuk Bapak Ibu yang sudah join, untuk bisa mengisi daftar hadir yang linknya nanti akan kita kirim di fitur chat ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, tentu sore hari ini saya tidak sendirian. Sudah hadir narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Agung Prasetya. Pak Agung, halo. Halo Mbak Mei, selamat sore. Sehat ya Mbak Mei ya? Selamat sore, sehat dong. Hari ini udah ditunggu-tunggu nih, podcast kita yang pertama nih ya. Iya, kita perdana nih hari ini Mbak Mei. Iya, tentunya Pak Agung ini adalah pengajar BIPA di LBI Universitas Indonesia. Pak Agung, ada satu pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu dong sama kita-kita ya. Oke, boleh lah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak dan Ibu, para pengajar BIPA yang menonton podcast ini di mana saja. Nama saya Agung Prasetya. Saya adalah salah satu pengajar BIPA di LBI FIB Universitas Indonesia. Saya sudah mengajar BIPA itu sejak tahun 2007, jadi kira-kira 15 tahun lebih lah ya. Saya sudah mengajarnya. Mungkin karena itu Sikil meminta saya untuk menjadi narasumber pertama pada hari ini. Jadi semoga saja dengan ya boleh dibilang jam kerja saya yang cukup, ya boleh dibilang cukup lama atau tidak, ya itu tergantung. Semoga saja saya tidak seperti memberitahu ikan berenang, karena saya tahu Bapak dan Ibu yang menonton pada hari ini mungkin sudah sangat lebih berpengalaman dibandingkan saya. Itu saja perkenalan dari saya Mbak Mei. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Tentunya kalau pertama tuh, pasti udah ya, rasanya tuh gugup, deg-degan tuh selalu ada Pak Agung. Nah, makanya dengan Pak Agung yang sudah 15 tahun lamanya nih, sudah paham banget gitu ya. Nanti kita akan belajar langsung. Pak Agung, biasanya kan pernah nih kita mendengar ya, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu ya. Makanya menciptakan kesan pertama yang menggoda itu nggak gampang kan Pak Agung? Betul. Wah, ini iklan jadul Mbak Mei, berarti umurnya nggak muda lagi ya kalau sudah tahu iklan itu. Yang penting kan tampak muda ya kan. Kalau saya panggilnya Mas aja gimana ya? Karena masih muda juga kan, Mas Agung ya. Masih muda kok saya. Ya betul sekali Mbak Mei. Jadi kesan pertama ketika mengajar itu dapat membuat khususnya yang menggoda itu ya akan membuat nilai positif atau bahkan nanti di kelas kedepannya mungkin akan lebih menarik lagi begitu Mbak. Oke. Jadi kuncinya di kesan pertama ini nih yang bukan hanya menyenangkan tapi juga harus tidak terlupakan, ya kan? Bener kan? Betul. Oh ya Mas Agung, hari ini bukan hanya ada yang join melalui Zoom, tapi kita juga ada kawan-kawan Bapak Ibu yang join melalui YouTube nih. Kita sapa juga ya. Hai semuanya. Ya, halo, selamat sore. Nanti apapun yang di-share oleh Pak Agung pada kita semua bisa bermanfaat ya. Pak Agung sudah siap? Amin. Iya, semoga saya sudah siap karena ini juga pertama
kali semoga saya juga tidak deg-degan ya. Semoga podcast pertama kita ini juga memberikan kesan yang menggoda juga ya kan? Yang menggoda tentunya. Baik, kalau begitu langsung saja Mbak Mei, saya... Ya, oke. Silakan Pak Agung untuk bisa share, dan saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu bisa nanti ya kasih pertanyaan melalui fitur Q&A. Silakan Pak Agung untuk bisa share pada kita semua materi hari ini. Iya, baik. Terima kasih Mbak Mei. Ya, saya akan share yang PowerPoint yang sudah saya siapkan. Ya, baik. Tema podcast yang diberikan kepada saya dari Sikil ini adalah pelajaran BIPA yang menggoda pada pertemuan pertama. Mungkin atau tidak? Langsung saya jawab sekarang. Mungkin. Bisa. Gitu ya. Ya, berikutnya. Tapi sebelum saya bahas mengenai menggoda itu seperti apa atau harus melakukan apa saja, mungkin saya ingin mengingatkan kembali bahwa kelas BIPA yang kita sama-sama ampu ini, yang kita ajar ini mungkin berbeda-beda ya antara institusi saya dengan institusi Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Bisa kita lihat perbedaannya dari jumlah pembelajarnya. Ada kelas yang 1 orang, gitu. Kalau di BIPA UI kami menyebutnya adalah kelas tutorial. Jadi saya mengajar hanya kepada 1 orang saja. Itu saja setiap hari atau 1 minggu 1 kali, mungkin seperti itu. Ada jumlah pembelajar atau kelas itu lebih dari 1 orang. Ya, intinya kelas itu kelas yang banyak pesertanya, begitu ya. Kemudian jika dilihat dari variasinya atau jenisnya, kelas BIPA ini bisa kelas yang homogen. Homogen ini artinya latar belakangnya sama, umurnya sama. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mengajar program khusus dari Universitas A, misalnya yang belajar dengan Bapak dan Ibu, isinya ada 10 orang, dan itu semuanya berwarga negara sama, umurnya hampir sama, mungkin seperti itu. Dan kemudian yang heterogen, nah kalau heterogen ini pasti kelasnya yang campur begitu latar belakangnya, baik dari umur, pekerjaan, ataupun misalnya ya jenis kelamin pasti berbeda-beda begitu ya. Maaf, hanya 2 kalau jenis kelamin, maaf. Ya itu yang heterogen. Lalu perbedaan yang lain juga kelas BIPA ini dari tujuan belajarnya. Ada yang belajar untuk akademik memang, ada yang belajar memang untuk bekerja, ada yang belajar memang hanya untuk mengisi waktu luang, ada yang belajar memang hanya untuk mengisi waktu luang. Jadi contohnya misalnya saya pernah mengajar beberapa kali ibu rumah tangga, suaminya adalah seorang diplomat gitu. Jadi ibu rumah tangga ini tidak punya pekerjaan apapun, akhirnya dia belajar bahasa Indonesia daripada diam di rumah, mungkin begitu. Nah, berikutnya setelah kita tahu kelas BIPA ini modelnya seperti apa, pertama kali mengajar, pertama kali masuk ke dalam kelas pada pertemuan pertama, pasti ada banyak pikiran di kita gitu sebagai pengajar. Ini bukan saya, ini saya juga maksud saya, tapi ini tidak hanya dari saya, tapi saya tanya kepada teman-teman saya, kira-kira di dalam pikiran Anda apa sih ketika mau mengajar pertemuan pertama? Banyak yang menjawab bahwa mereka berpikir, peserta di kelas itu bagaimana ya? Enak tidak ya kelasnya? Murid-muridnya aktif atau tidak ya? Jadi kadang-kadang pertanyaan itu selalu muncul. Kemudian pertanyaan yang lain adalah yang ada di kepala pengajar-pengajar ini, mereka akan suka pada saya atau tidak ya? Jadi ini sudah menjudge dulu bahwa, saya akan disukai atau tidak, gitu. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang sering muncul ini adalah, kalau mereka tanya tentang A, nanti saya jawabnya gimana? Kalau mereka tanya tentang B, saya jawabnya apa? Itu yang sering muncul ketika mau mengajar pada pertemuan pertama. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan pengajaran pada pertemuan pertama atau mempersiapkan pertemuan pertama? Ini ada di slide berikutnya. Yang pertama, sebelum masuk ke situ, pertemuan pertama itu memang bisa kita pakai untuk menganalisis situasi
dan keadaan kelas. Ini akan kita pakai, hasilnya akan kita pakai untuk kita pergunakan di pertemuan berikutnya. Setelah pertemuan pertama, Anda menganalisis, oh kelasnya ternyata begini. Oke, tindakan selanjutnya adalah begitu. Jadi itu maksudnya adalah pertemuan pertama sebagai analisis situasi dan keadaan kelas. Di sisi lain, pertemuan pertama juga harus menjadi kesan yang baik, harus menjadi kesan yang menyenangkan agar si pembelajar atau si peserta kita ingin belajar lagi dengan kita pengajarnya. Kasarnya begitu. Jadi memang pertemuan pertama ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Nah, tadi saya kembali ke apa yang harus kita lakukan pada saat pertemuan pertama, ada di slide berikutnya. Di slide berikutnya ini adalah yang perlu dipersiapkan. Yang pertama pasti Anda harus kenal dengan pembelajarnya terlebih dahulu. Anda harus kenal dengan pesertanya terlebih dahulu. Itu yang harus kita persiapkan. Ya, minimal namanya siapa, asal negaranya dari mana, mereka usianya berapa tahun, gitu. Itu memang yang harus kita kenali secara umum saja dulu. Kalau secara detailnya ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa gali sendiri informasi tentang latar belakang dari pembelajar ini. Yang kedua adalah kita harus persiapkan materi tentu saja. Maksudnya di sini bukan kita harus belajar lagi. Oh, kita harus belajar lagi cara mengucapkan saya, aku, bukan seperti itu, karena saya yakin, kita semua yakin yang sudah siap menjadi pengajar tentunya sudah menguasai materi di luar kepala, ya. Maksud persiapkan materi di sini bagaimana cara menyampaikannya. Kalau kita sudah kenal dengan pembelajarnya, oh asal negaranya ini atau namanya ini, usianya ini. Kita bisa mempersiapkan, oh kalau usianya di atas 30 tahun nih pembelajarnya, nah berarti nanti cara menyampaikan materinya bagaimana. Itu yang harus kita persiapkan. Itu maksudnya adalah mempersiapkan materi. Dan yang terakhir, nah ini yang sering masalah yang muncul ketika pertama kali mengajar di hari pertama ini. Anda harus membuat diri Anda nyaman, karena biasanya gugup tadi yang dikatakan oleh Mbak Mei tadi ya, kita sering gugup begitu ketika pertemuan pertama. Untuk menghindari rasa gugup ini, ya kita harus buat diri kita senyaman mungkin. Kalau yang saya lakukan misalnya datang ke kelas ya minimal 15 menit atau bahkan 20 menit kalau memang Anda punya waktu banyak. 15 menit sebelum kelas dimulai, saya duduk, melihat kelasnya seperti apa situasinya, tata buku saya, laptop saya sudah siapkan, dan lain-lain. Coba berkeliling kelas, misalnya, oh di kelas ini ada jendelanya ada di sini, mungkin seperti itu ya, kalau memang kita di hari pertama. Ya, yang penting kegugupan itu akan hilang kalau kita sudah coba menguasai medannya. Dalam kata lain ini adalah kelasnya begitu. Itu yang biasanya harus disiapkan, atau minimal itu yang biasanya saya persiapkan pada hari pertama. Nah, pada hari pertama ini tentunya kita harus membuat pertemuan pertama menjadi menggoda. Nah, menggoda di sini artinya kan positif ya, yang baik begitu. Pertemuan pertama harus meninggalkan kesan yang baik. Yang pertama menurut saya adalah kita sebagai pengajar harus enak dilihat dan enak didengar. Maksudnya enak dilihat ini adalah penampilan kita harus terlihat dengan baik, enak dilihat oleh para pembelajar seperti itu. Kalau enak didengar ini maksudnya adalah ya suara kita ketika kita berbicara tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, yang wajar saja. Dan juga ada satu pengalaman saya, jadi teman saya ini mencoba karena pembelajarnya orang Korea seperti itu, dia
pada hari pertama dia mencoba intonasi dengan gaya-gaya Korea karena dia sering menonton drama Korea. Itu dilakukan tujuannya adalah untuk menarik mereka. Nah, ternyata tidak berhasil karena dipandangnya aneh atau loh kok begini ya pengajarnya hari pertama. Nah, itu jangan, sebaiknya dihindari meniru-niru logat atau intonasi negara pembelajar atau peserta. Nah, setelah enak dilihat dan enak didengar, kita coba harus aktif. Aktif ini dalam arti cobalah berkeliling kelas, tapi jangan terlalu sering juga ya. Maksud saya berkeliling adalah ya Anda berjalan saja, bertanya satu persatu gitu. Nah, dengan cara berkeliling kelas ini juga akan sedikit menghilangkan kegugupan. Aktif di sini bukan aktif berbicara ya. Diusahakan pengajar hari pertama tidak terlalu banyak berbicara. Biarkan pembelajar yang berbicara, peserta yang berbicara lebih banyak. Kemudian adil dan netral ini ya mirip-mirip gitu ya. Adil di sini maksudnya Anda memberikan kesempatan yang sama kepada semua pembelajar. Nah, kalau netral di sini maksudnya jangan hanya terpaku kepada satu pembelajar saja. Berhubung saya laki-laki misalnya, saya mau ke laki-laki saja, tanya terus perempuan tidak enak untuk bertanya, mungkin seperti itu ya. Atau kepada orang yang lebih muda daripada orang yang lebih tua, nah itu dihilangkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif di sini maksudnya cara Anda menyampaikan materi sebaiknya tidak seperti itu saja. Anda bisa dengan games atau dengan banyolan mungkin, tapi ya banyolannya mungkin tidak terlalu melewati batas ya. Yang penting di pengajaran Anda, materi Anda disampaikan dengan menarik. Begitu, Mbak Mei. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini hanya sedikit pemancing saja supaya kita bisa diskusi lebih banyak ya, Mbak Mei ya. Iya. Baik, terima kasih, luar biasa, istimewa sekali. Terima kasih Pak Agung, Mas Agung Prasetya sudah share pada kita ya, singkat, padat, dan sangat bermanfaat sekali tentang bagaimana sih pembelajaran BIPA yang menggoda ya, dalam tanda kutip ya, sejak pertemuan pertama. Sudah dijawab di awal slide, sangat mungkin banget gitu. Baik, sekaligus saya juga menyapa kembali Bapak Ibu para pengajar BIPA yang sudah join di Zoom. Mohon maaf tadi di YouTube ada sedikit gangguan ya, suaranya tidak terdengar. Untuk itu kami alihkan yang dari YouTube untuk bisa join di Zoom ya. Semoga masih ada kuotanya. Baik, kalau tadi boleh sekilas saya simpulkan ya, Mas Agung, intinya gimana kita menciptakan kesan pertama itu harus bisa bikin jatuh cinta, bener nggak? Betul ya? Betul ya. Karena kalau udah jatuh cinta, nanti mau ngajar lagi udah makin cinta, bener kan? Tapi jangan sampai bosan aja ya. Iya. Nah, makanya biar nggak bosan harus kreatif. Gimana caranya gitu ya? Betul. Oke, baik. Sekilas kesimpulan untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung, tadi ada 3 hal yang perlu kita highlight dari yang disampaikan oleh Mas Agung. Kita harus mengenali pembelajarnya itu siapa, kemudian juga mempersiapkan materi dengan baik, dan buat diri Anda senyaman mungkin. Seperti itu, Mas Agung. Mas Agung, apakah masih bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sangat jelas, Mbak. Oke, baik. Kemudian tadi di slide terakhir, kita harus enak dilihat, enak didengar juga ya. Harus aktif, adil, netral, dan juga kreatif. Betul. Sudah dikasih ilmu-ilmu dagingnya oleh Mas Agung, tinggal bagaimana Bapak Ibu untuk bisa mengimplementasikannya ketika mengajar ya. Apalagi mengajar di pertemuan yang pertama. Baik, persilahkan juga untuk Bapak Ibu para pengajar BIPA yang sudah join untuk bisa memberikan pertanyaan nih melalui fitur Q&A. Jangan lupa tuliskan nama dan juga instansi ya. Dan nanti kita akan memilih 1 pertanyaan terbaik untuk bisa dapetin hadiah dari Sikil. Wow, keren banget. Oke Mas Agung, aku mau bincang-bincang dulu nggak apa-apa ya? Oh boleh. Kita ngobrol-ngobrol dulu, karena biasanya nih yang namanya pertama ada rasa deg-degan, rasa gugup, itu hal yang wajar. Biasanya kenapa sih kok bisa gugup ya? Ya, biasanya pengajar gugup atau ini pengalaman saya saja ya. Biasanya saya gugup karena memang saya belum tahu situasinya, belum tahu apa yang ada di dalam kelas itu, belum tahu
yang akan saya ajar itu siapa gitu. Itu biasanya itu yang membuat gugup, karena kalau dari materi misalnya materinya belum siap, ya itu salah saja ya, karena ketika mau mengajar kan materi semua tuh harus sudah siap. Gugup ini biasanya itu karena kita belum tahu apa yang ada di kelas itu seperti apa. Itu mungkin Mbak Mei. Baik, ketidaktahuan itu membuat kita makin gugup ya, Mas Agung. Jadi artinya kita harus cari tahunya tuh kapan sih, dan apa aja yang perlu kita tahu dari para pembelajar atau siswa kita nanti? Iya. Nah, seperti yang tadi saya katakan di slide saya itu, minimal yang perlu kita tahu adalah nama, negaranya apa, lalu umurnya berapa. Itu saya pikir itu sudah cukup. Karena kalau memang terlalu detail, kalau memang mau terlalu detail boleh, tapi mungkin itu untuk peserta kelas BIPA yang pembelajarnya 1 orang saja, yang tadi saya katakan kelas tutorial. Itu mungkin ya, kalau saya waktu itu ingin tahu pembelajar saya siapa, yang 1 orang itu hanya 1 orang, saya mencoba buka, dia punya Instagram nggak ya, saya cari namanya, dia punya Facebook nggak ya, saya cari namanya, dari situ mungkin saya tahu, oh dia hobinya ini, oh dia sukanya ini. Itu bisa jadi di pertemuan pertama ya, ice breaking-nya bisa membahas hobi itu gitu. Tapi kalau kelasnya banyak, yang isinya lebih dari 10 orang mungkin ya, kita akan habis waktu untuk mencari di Facebook atau di Instagram ya. Minimal waktu yang kita tentukan untuk mencari yang minimal ketika kita sudah diberikan, kalau saya misalnya dari lembaga saya sudah diberikan 1 minggu atau 4 hari sebelum kelas mulai, itu sudah diberikan data-data gitu ya, data-data nama-nama, itu akan saya coba pelajari begitu saya dapatkan dari lembaga saya informasinya gitu Mbak. Ya baik Mas Agung, jadi artinya nggak langsung datang ngajar gitu, tapi cari tahu dulu, kepoin dulu siapa sih nanti yang diajar gitu ya. Iya, betul. Dan termasuk juga nanti akan nyambung kalau kita mau bikin jokes atau kita mau bikin ice breaking, kalau kita udah tahu, oh pembelajarku usianya segini, oh mereka dari negara ini nih, kira-kira nanti kita akan bikin ice breaking apa yang nyambung dengan mereka ya gitu ya, tradisi mereka apa sih gitu. Jadi ibarat kata udah SKSD lah pokoknya gitu ya. Ya, di SKSD-nya sebelum ini ya, sebelum masuk kelas, sebelum ketemu, kita udah tahu data orang yang akan kita ajar itu seperti apa, minimal nama, kalau tadi negara dan umur gitu. Ya, Mas Agung, andai kata nih kita udah tahu ya, udah tahu nama-namanya, udah tahu negara asal mereka, udah mempelajari setidaknya tradisi atau habit mereka, tapi ternyata kitanya masih gugup atau masih nervous gitu. Hal-hal yang bisa kita lakukan apa kira-kira? Apa ya, kalau saya seperti tadi, saya datang ke kelas 15 menit atau 20 menit sebelum, itu untuk hari pertama aja ya, karena tadi saya harus mengenal medan tempur saya. Datang ke kelas, oh mejanya seperti ini, papan tulisnya ada di sini, kalau mau memakai proyektor, nyalakan dulu proyektornya, sambungkan ke laptop, sudah baik atau tidak. Kalau sudah selesai semua, masih ada waktu, saya biasanya mendengarkan musik atau menonton video yang membuat saya rileks lah. Misalnya video yang lucu atau ya musik yang membuat saya rileks, itu bisa menghilangkan gugup saya pikir. Untuk saya pribadi ya. Oke, jadi artinya untuk menghilangkan rasa gugup kita harus cari hal-hal yang bikin kita nyaman. Nah ini tiap orang akan berbeda gitu ya Mas Agung ya. Betul. Bisa jadi kalau Mas Agung dengan mendengarkan musik, atau mungkin ada orang lain dengan makan coklat atau minum teh hangat atau apapun itu versi Bapak Ibu sendiri. Harus dicari hal yang bikin kita nyaman, hal yang membuat rasa gugup kita hilang. Dan jangan lupa untuk datang 15 menit sebelum, itu minimal ya. Iya, setiap orang bisa beda-beda lah. Mas Agung, ya. Ini untuk kelas offline gitu ya. Tapi bagaimana halnya ketika kelasnya nih daring seperti kita hari ini? Ya. Kan tadi bisa datang sebelum nih. Kalau kelas daring gimana? Nah, ini menarik, dan ini
sebetulnya memang membuat saya menjadi tidak gugup atau membuat saya nyaman ya, yang kami lakukan di BIPA UI. Jadi di BIPA UI itu kami masuk ke dalam ruangan Zoom yang sama terlebih dahulu. Nah, nanti semua peserta akan masuk ke dalam ruangan Zoom yang sama. Kebetulan semester ini atau periode ini kami punya 2 kelas untuk BIPA level dasar, 2 kelas untuk BIPA level tengah, dan 1 kelas untuk BIPA level akhir. Jadi nanti ada breakout room, jadi mereka akan masuk ke kelas mereka masing-masing setelah masuk ke dalam Zoom main room-nya. Nah, di main room biasanya para pengajar itu masuk memang terlebih dahulu. Jadi 20 menit, 15 menit sudah masuk ke dalam. Nah, kami mengobrol, bercanda, ya mengeluarkan jokes, itu kan membuat kami nyaman dulu ya. Nah, membuat kami nyamannya ya dengan cara itu, mengobrol dengan teman-teman yang tidak bisa bertemu langsung. Ya, pokoknya mengobrol dulu dengan teman-teman. Setelah waktunya, oke, sudah jam waktunya masuk, kami akan masuk ke dalam breakout room masing-masing ke kelas-kelas itu. Itu sih yang kami lakukan di UI, Mbak Mi. Kalau saya menghilangkan rasa gugupnya dengan cara seperti itu, mengobrol dengan teman-teman. Baik, ini menarik juga dan patut untuk dicoba ya, Pak Agung ya. Terima kasih, Mas Agung. Mas Agung, biasanya tadi kalau gugup sudah teratasi. Tentunya kalau yang menjadi pertanyaan juga nih, buat Bapak Ibu yang sudah join hari ini di Zoom kita, di podcast live yang pertama, sebenarnya kalau metode pembelajaran yang khusus untuk pembelajaran pertama kali itu sebenarnya seperti apa harusnya, Mas Agung? Oke. Terus terang, saya bukan berasal dari jurusan, ketika saya kuliah bukan berasal dari jurusan pendidikan. Jadi memang saya ketika saya kuliah tidak terlalu memahami macam-macam metode pengajaran gitu. Jadi saya belajar metode pengajaran itu ya ketika saya masuk ke dalam BIPA, senior saya memberitahu saya, nanti kalau ngajar ini sebaiknya gini, tapi tidak diberitahu nama metodenya itu apa, tidak. Ya, setelah itu saya membaca-baca, tapi saya juga belum terlalu menguasai metode ini adalah ini, metode ini adalah ini. Tapi menurut saya dan sekali lagi yang kami lakukan di BIPA UI, pada pertemuan pertama memang kami menggunakan yang namanya metode langsung, direct method. Jadi kami memang langsung menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tidak menggunakan bahasa asing sama sekali. Ya, tidak sama sekali sih. Mungkin jika ada kosakata yang sangat-sangat sulit untuk dikatakan, ya kami coba untuk menerjemahkannya. Tapi itu pun hanya berapa persen. Ya, selebihnya atau setelah pertemuan pertama, metode yang kami lakukan ya mungkin menyesuaikan ya, tapi secara umum kalau di UI kami melakukannya dengan metode langsung. Tadi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar secara langsung. Baik, Mas Agung. Gitu. Jadi artinya menggunakan metode langsung ya. Kalau terkait metode pembelajaran, saya yakin juga nih, kita yakin ya Mas Agung, para Bapak Ibu pengajar ini sudah ahlinya juga nih. Betul. Kalau ngomongin metode ya. Lebih ahli dari saya. Tinggal bagaimana mengatur aja. Betul. Tinggal ngatur aja kreativitasnya seperti itu, Mas Agung. Baik, Mas Agung, yang menarik lagi adalah kalau masih pertama nih ya, kita kan punya banyak nih materi pembelajaran yang akan kita ajarkan pada para pembelajar. Betul. Yang jadi kebingungan, kira-kira kalau di hari pertama nanti aku milih materi apa ya? Saya memilih materi yang mana ya? Yang kira-kira akan menarik banget untuk mereka. Ada saran nggak kira-kira dalam memilih materi yang pertama tuh seperti apa, Mas Agung? Ya, sebenarnya ini bukan materi dari saya juga ya, tapi kalau kita lihat buku-buku yang dibuat oleh Badan Bahasa misalnya, atau mungkin yang buku-buku yang dibuat oleh pihak BIPA UI, itu pada pertemuan pertama memang mempelajari berkenalan. Pertama adalah memperkenalkan diri, kemudian berkenalan. Itu yang dipelajari pada pertemuan pertama. Jadi ya semacam ini juga pertemuan pertama mungkin semacam ice breaking juga ya, ice breaking dengan cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain, gitu Mbak Mei.
Ya, artinya kalau masih Mm-mm. pertama harus ada interaksi juga gitu ya Betul, betul, dengan betul sekali. mereka. Jangan hanya semata-mata melihat pengajarnya, tapi juga harus ajak mereka untuk terlibat. Nah, itu Iya, tuh. Supaya betul sekali. berkesan, tidak terlupakan, supaya jatuh cinta pada pertemuan pertama gitu ya. Iya, betul Kalau sekali. dulu Mas Agung jatuh cinta pada istrinya pada pandangan pertama. Kalau di sini nanti para pembelajar jatuh cintanya pada para pengajar di pertemuan pertama. Pertemuan Semoga pertama. ya. Amin, amin, amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Jadi artinya apa aja nih yang perlu kita highlight supaya menggoda? Hmm. Yang pasti sih tadi pada pertemuan pertama menggoda dalam arti memberikan kesan yang baik begitu ya. Tadi cara kita berpakaian itu tentunya akan membuat sebelum kita berbicara di depan kelas, begitu kita masuk kelas atau begitu kita ada di hadapan para pembelajar kita, apa yang mereka lihat itu pasti akan menjadi sesuatu yang menggoda dalam arti memberikan kesan yang baik gitu ya. Setelah itu pengajar akan bersuara, mengeluarkan suaranya. Nah, itu yang juga akan menjadi perhatian si pembelajar. Si pengajar ini suaranya jelas ya, terdengar, atau kalau nanti kesannya negatif misalnya, berisik ya misalnya, suaranya terlalu terlalu keras atau seperti itu. Mungkin itu sih yang highlight yang paling penting untuk saya sih, enak dilihat dan enak didengar. Nah, selanjutnya ya yang tadi ketika pelajaran berjalan ya Anda harus memperhatikan semua murid, semua peserta, kita harus adil adil dalam apa namanya? Bertanya atau memberikan kesempatan seperti itu. Dan lain-lain yang tadi saya jelaskan di atas, Mbak Mei. Ya, baik Mas Agung. Artinya ada beberapa hal ya, bukan hanya verbal atau apa yang kita ajarkan, materi kita, tapi juga visual, bagaimana kita nih penampilannya sudah menarik belum, bagaimana pemilihan warna baju juga ya kan, berpengaruh juga. Betul, betul. Bahkan ini saya sedikit bocoran saja ya. Di Gimana Mas? di BIPA UI kami Mm-mm. ada workshop dulu, Mbak. Workshop bagaimana cara memilih baju yang tepat ketika mengajar. Itu di UI ada. Kami Wah, dibuatkan workshop itu oleh LBI FIB UI. Jadi ini memadupadankan warna itu seperti apa, itu kami sempat ada workshopnya dan saya pernah ikut waktu itu. jadi sampai sedetail itu ya masalah penampilan ya atau visual ya, karena kita Ya, juga harus bisa dikatakan kalau untuk menggoda tuh harus memuaskan mata mereka juga gitu ya dengan bagaimana kita betul. berpenampilan, bagaimana memilih warna, bagaimana nanti make up-nya, hairdo dan lain sebagainya, termasuk Betul juga sekali. vokalnya. Betul, betul, Vokalnya. betul. Kadang kalau misalnya ada pengajar yang intonasinya terlalu datar atau flat aja Nah, bikin pembelajarnya ngantuk nanti, benar nggak Mas Agung? betul, betul. Itu juga yang tadi saya katakan. Kita bicara sewajarnya saja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan gitu. Sewajarnya saja. Dan sewajarnya seperti kita berbicara seperti ini begitu ya. Tapi saya tidak tahu saya terlalu cepat atau tidak untuk Mbak Mei dan para penonton penonton atau pemirsa, teman-teman pengajar di rumah, mungkin cukup ya intonasi saya, Kalau tidak menurut terlalu saya cepat. sudah cukup pas dan menggoda, Mas Agung. Sesuai Alhamdulillah. dengan tema kita hari ini. Mas Agung, terakhir Ya, sebelum nanti kita akan masuk ke Q&A ya, ya pernah nggak silakan. punya pengalaman menghadapi pembelajar dari negara yang berkonflik, Mas Agung? Pernah atau Aduh, tidak? ya ini mungkin hubungannya dengan tadi yang netral itu ya. Kalau memang benar-benar berkonflik sih tidak, misalnya seperti apa Korea Utara dan Korea Selatan gitu mungkin enggak. Tapi dulu sempat BIPA UI pernah punya mahasiswa peserta dari Korea Utara, tapi tidak terlalu ada masalah sih sebetulnya. Mungkin yang baru-baru ini atau yang sekarang saya sedang ampu kelasnya, ada satu peserta dari Tiongkok dan di kelas itu juga ada peserta yang berasal dari Taiwan. Kita Hmm, tahu ya sekarang situasi politik di Taiwan dan di Tiongkok seperti apa.
Nah, eh, ketika saya mengajar di kelas itu, saya akan berusaha untuk tidak membicarakan negara atau misalnya begini, Anda dari negara mana misalnya, itu saya akan hindari karena ketika saya berkata bahwa Taiwan, maaf ya, misalnya, maaf kalau saya salah, kalau Taiwan itu menjadi sebuah negara yang saya pikir itu adalah sebuah negara, lalu peserta dari Tiongkoknya menjadi terganggu begitu, nah itu mungkin akan jadi masalah. Itu pernah saya alami, Mbak Mei, tapi itu di level 3. Waktu itu sama situasinya, ada peserta dari Tiongkok, satu peserta dari Taiwan. Sedang berdiskusi, ini bukan pertemuan pertama, tapi di pertemuan-pertemuan sudah lanjut lah, seperti itu. Jadi saya bertanya begini, oke, di negara Taiwan bagaimana? Nah, kalimat itu ketika kelas selesai, peserta dari Tiongkok di luar kelas, lalu, Bapak, Taiwan bukan negara ya, jadi ada kalimat seperti itu. Jadi, nah, ketika dari situ saya langsung menghindari, kalau ada situasi yang sama, saya akan menghindari penyebutan negara untuk semua peserta. Jadi saya akan menyebutnya, kalau di tempat Anda bagaimana? Saya memilih kosakata itu daripada negara. Baik, Mas Agung. Jadi artinya harus menghindari pertanyaan atau materi yang akhirnya akan memancing konflik ya dari para pembelajar ya. Gitu. Betul. Tidak sampai mereka berkelahi sih, tidak. Tapi mungkin itu disimpan di dalam diri mereka bahwa pengajar ini tidak tahu situasi terkini ya, mungkin seperti itu nanti anggapannya. Iya, artinya kita harus menjaga hati, saling menjaga hati mereka juga gitu ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Agung, luar biasa. Bincang-bincangnya cukup dulu, meskipun masih banyak sih yang mau saya tanyakan. Tapi kita akan masuk ke sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan filter terlebih dahulu, dan nanti kami akan memilih satu pertanyaan terbaik untuk bisa mendapatkan hadiah dari Sikil. Oke, baik. Yang pertama adalah dari Ibu Christine Permata dari Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma. Pertanyaannya seperti ini. Berdasarkan pengalaman Pak Agung, kira-kira apa yang menjadi don't atau tidak boleh dilakukan pada pertemuan pertama, khususnya di kelas heterogen, di mana murid berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda? Atau hal apa nih yang mungkin itu biasa untuk budaya di Indonesia, tetapi tidak boleh dilakukan di kelas BIPA? Silahkan Mas Agung. Iya, tadi ketika kita sudah tahu pembelajar kita seperti apa, namanya, umurnya, usianya, berarti kita juga harus menyesuaikan diri dengan peserta itu. Nah, situasinya tadi yang ditanyakan adalah bagaimana ketika situasinya adalah heterogen tadi ya, yang ditanyakan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, yang tidak boleh dilakukan ya pasti yang bertentangan dengan akidah, enggak ya? Sara ya. Sara itu pasti tidak boleh. Kemudian yang saya pikir yang tidak boleh yang negatif saja. Semua hal yang Anda pahami, mungkin yang Anda ingin lakukan silakan lakukan, tapi ya tidak di luar batas dan norma. Itu mungkin yang saya bisa jawab. Tapi maksudnya yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh melakukan hal yang negatif. Mungkin itu ya Mbak pertanyaannya. Atau saya salah mengartikan? Benar sih, artinya apa sih yang tidak boleh dilakukan? Atau bisa jadi di Indonesia ini hal yang biasa saja, tapi ternyata akan menyinggung bagi negara lain begitu. Oke. Ini masalah gegar budaya atau culture shock mungkin begitu ya. Biasanya sih si pembelajar itu sebelum datang ke negara kita atau sebelum belajar bahasa Indonesia, mungkin mereka akan sudah mempelajari sedikit banyak tentang budaya Indonesia. Atau kalau kita sedang melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas dari negara kita, mungkin itu perlu kita jelaskan. Misalnya ketika memanggil pengajar, biasanya mereka akan menyebutnya guru atau dosen. Mau tanya? Oke, kita jelaskan. Bukan guru ya, atau bukan dosen ya, panggil saya Pak bla bla bla.
Atau kalau peserta dari Amerika misalnya, mereka kan tidak mengenal Pak atau Bu, mereka kadang-kadang panggil nama gitu ya, panggil nama kepada pengajarnya. Agung, saya mau tanya. Wah, di Indonesia tidak boleh nih. Kita beritahu, panggil saya, atau di awal kita sudah menentukan nama panggilan saya adalah Pak di depannya, lalu nama saya di belakangnya, itu sudah kita tekankan. Jadi ya seperti itu sih mungkin yang masalah budaya berbahasanya yang mungkin yang bisa kita berikan. Baik, terima kasih Mas Agung. Semoga sudah terjawab ya Bu Christine ya. Supaya nanti di kelas lancar semuanya, bukan hanya pertemuan pertama tapi juga pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Mas Agung. Kita akan lanjut pertanyaan yang kedua. Ini dari Bapak Dede Zainal Mutakin dari BIPA Mandiri Jakarta. Ya. Beliau ini juga pernah mengajar di BIPA di Indonesian International School Yangon, Myanmar. Wow, keren nih. Pertanyaannya seperti ini Mas Agung, bagaimana menumbuhkan kesan pertama pada pembelajar BIPA anak-anak SD kelas rendah dengan situasi kelas sekitar 20 pembelajar dengan karakter pembelajar BIPA yang cukup beragam? Strategi apa agar mereka tertarik belajar bahasa Indonesia pada pertemuan pertama? Gimana Mas Agung? Masih SD kelas rendah, kemudian ada 20 pembelajar. Strateginya apa nih supaya belajar bahasa Indonesianya menarik buat mereka? Silahkan pakarnya. Oh, kalau masalah ini, terus terang saya bukan pakar. Dan masalah ini, jujur saya memang belum punya pengalaman untuk mengajar pembelajar yang usianya sekolah dasar di sini ya, sekolah dasar, karena dari mulai saya mengajar itu dari tahun 2007 saya hanya mengajar yang sudah dewasa, yang sudah siap SMA begitu, atau kuliah, atau bahkan yang sudah bekerja. Tapi mungkin yang bisa saya berikan informasinya ya tadi, anak-anak ini kan pengajar yang sudah sering mengajar anak-anak mungkin tahu anak-anak ini sukanya apa. Biasanya mereka tidak suka belajar yang duduk misalnya. Mereka suka biasanya belajar yang aktif, bergerak ke sana ke sini, penuh dengan permainan. Mungkin seperti itu sih. Nah, jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini, jujur saya belum bisa jawab karena memang bukan saya belum pernah mengalami itu, jadi mungkin saya belum bisa menjawabnya. Baik, Mas Agung. Jadi artinya kalau sekilas boleh saya ambil kesimpulan, kita juga kalau memang kita sedang mengajar anak-anak, kita juga harus masuk dunianya anak-anak, begitu ya? Iya. Kita harus tahu sekali. Frekuensinya mereka tuh seperti apa sih, anak-anak tuh sukanya apa, main apa. Kalau ternyata anak-anak diajak atau diajarkan dengan cara dewasa, wah pasti nggak akan masuk juga gitu ya. Nggak akan masuk, betul. Jadi artinya nanti silahkan Pak Dede harus masuk dulu ke dunia anak-anak, pahami frekuensinya mereka seperti apa, kesukaan atau permainan yang lagi hits bagi dunia anak-anak tuh apa. Kita harus tahu nih bagi seorang pengajar. Semoga terjawab ya Pak Dede ya. Silahkan nanti sambil dikembangkan kreativitasnya. Harus selalu bersemangat Pak Dede. Terima kasih. Kemudian kita akan lanjut Mas Agung. Pertanyaan yang ketiga dari Bu Erni. Program BIPA UI nih dari Universitas Indonesia juga nih. Ini bukan pertanyaan, seperti ini sedang mengetes saya. Ini senior saya di kampus ini. Oh ya, wah berarti ya senior, mentor, ini semuanya ada di. Harusnya Mas Agung bilang terima kasih dong karena sudah ikut beliaunya hari ini. Saya akan bilang terima kasih kalau pertanyaannya mudah. Oke, baik, kita akan lihat dulu ya pertanyaannya apa ya. Yang pertama, pada pertemuan pertama, apabila ada pertanyaan peserta yang tidak bisa saya jawab mungkin ya, sebagai pengajar, apa yang sebaiknya saya lakukan? Jawab dulu deh yang pertama, Mas Agung. Ini masih ada pertanyaan yang kedua lebih panjang soalnya. Banyak ya pertanyaannya, Bu Erni. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dua, cuma cukup panjang yang kedua. Baik, biasanya kalau memang ada pertanyaan dari pembelajar di hari pertama, kalau memang pertanyaan itu berhubungan dengan materi yang sedang kita ajarkan, saya yakin
kita bisa membahasnya pada saat itu juga, dan para pengajar sudah tahu karena sudah menguasai materi ini sebelumnya. Tetapi jika pertanyaan tersebut di luar dari materi yang sedang dipelajari pada saat ini, atau pertanyaan itu terlalu sulit mungkin untuk dijawab pada hari itu, saya biasanya akan berbicara, hari ini kita akan bahas A terlebih dahulu. Nah, pertanyaan Anda yang tentang B akan saya jawab minggu depan. Mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan. Itu juga sebagai cara menarik mereka untuk tetap ikut pada pertemuan berikutnya. Jadi supaya mereka juga, minggu depan atau besok saya masuk, karena pertanyaan saya akan dijawab besok. Itu juga mungkin salah satu cara untuk menarik peserta lebih tertarik lagi untuk ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Gitu, Mbak Mei. Baik, jadi diberikan janji gitu ya akan dijawab pada pertemuan berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya nih Mas Agung ada pertanyaan yang kita sebagai seorang pengajar belum bisa menjawab, bolehkah kita jadikan bahan diskusi gitu supaya menarik? Boleh juga, tetapi tadi yang saya katakan, kalau memang pertanyaannya adalah materi pada hari itu, bisa kita bahas pada hari itu. Tapi kalau pertanyaannya adalah, ini sih materi dua minggu ke depan ya, karena kita kan sudah menyusun silabus, sudah menyusun RPP, pertemuan 1 ini, pertemuan 2 ini, pertemuan 3 ini. Kalau memang pertanyaan itu adalah materi pertemuan berikutnya, saya akan bilang nanti ya di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Ya, saya setuju dengan Mbak Mei tadi, kalau memang itu sulit dan memang pada hari itu materinya, bisa juga, ayo kita diskusikan sama-sama. Menurut Anda bagaimana? Jadi kita lemparkan ke temannya. Iya, baik. Mungkin seperti itu. Jadi kita meskipun tidak bisa, tapi kita harus menyikapi dengan cara yang elegan, begitu ya. Kita lempar dulu ke yang lain gitu. Betul sekali, jago ngeles lah. Ngeles elegan dong Mas Agung, ya kan? Ya jago kan berarti. Kan belajar dari Mas Agung juga. Baik Mas Agung, pertanyaan Bu Erni yang kedua cukup panjang nih ya. Menurut pengalaman para pengajar yang sering saya dengar, materi yang menantang sangat tepat dipersiapkan untuk pertemuan pertama. Apakah Mas Agung juga setuju? Jika iya, bisa tolong diberikan contoh seperti apa materi yang menantang, khususnya untuk peserta tingkat dasar. Oke, nah silakan Mas Agung. Ini pertanyaan ngetes. Ya, ini asli nih ngetes, makanya saya bacain belakangan. Silakan Mas Agung. Apakah tadi kan pertanyaannya apakah materi yang menantang itu diajarkan pada pertemuan pertama? Jawaban saya adalah iya dan tidak. Kenapa iya dan tidak? Kalau kita ingin terkesan tadi menimbulkan kesan yang baik, menggoda begitu. Kita bisa memberikan materi yang menantang. Tadi untuk apa ya? Supaya terlihat, pengajarnya oke ya, materi ini baik nih disampaikan, misalnya, pengajarnya hebat ya. Itu kan menjadi sebuah kesan yang cukup baik ditinggalkan oleh pengajar untuk para pembelajarnya. Tidaknya kenapa? Kalau memang kita sudah punya tadi yang saya katakan RPP atau jadwal yang sudah dibuat oleh lembaga atau sudah dibuat oleh sebelumnya, ya saya sih akan ikut apa yang sudah tetap dijadwalkan oleh lembaga. Kalau lembaga memang, nih pertemuan pertama ajarin ini ya, oke, saya akan ambil. Itu jawaban saya, jadi iya dan tidak. Lalu pertanyaan kedua adalah contohnya. Contoh apa materi yang menantang nih untuk peserta tingkat dasar, Mas Agung? Saya perlu WhatsApp Bu Erni dulu jawabannya apa ya? Enggak, jadi kan tadi saya sempat katakan bahwa di pertemuan pertama kan materinya itu hanya perkenalan diri, lalu kemudian berkenalan dengan orang lain, mungkin materinya seperti itu. Materi menantang. Apa ya materi menantang?
Apapun Karena deh, lebih ke bidangnya Mas Agung aja apa biasanya? saya sih biasanya ketika saya sudah jadi saya mengajar itu kan belum tahu kemampuan bahasa Indonesianya peserta seperti apa. Ketika materi yang sudah saya persiapkan selesai, ketika materi yang sudah saya persiapkan selesai, saya akan melakukan hal yang lain. Itu mungkin ya maksudnya yang materi yang berbeda dari yang sudah saya siapkan. Misalnya saya akan membuat mereka berkelompok, jadi meskipun mereka baru pertama kali bertemu, saya akan langsung membuat mereka berkelompok, lalu untuk ice breaking di antara mereka gitu. Mereka sudah belajar cara berkenalan, lalu mereka berkenalan dengan saya. Nah, mereka harus berkenalan dengan teman yang ada di kelas. Setelah itu, mereka akan memperkenalkan teman mereka di dalam kelas. Gitu. Jadi mereka maju ke depan, lalu mereka akan memperkenalkan mereka di depan kelas gitu. Itu ya mungkin materi yang pertanyaan Ibu Erni, materi menantang ini kalau materinya hanya berkenalan dan memperkenalkan diri, tidak ada yang menantang Ibu Erni. Itu jawabannya. Baik, jadi artinya sebenarnya kalau kita bicara materi menantang, ini keterkaitannya dengan tingkat kreativitas masing-masing pengajar ya, Mas Agung ya. Jadi misal ada materi apa, kira-kira nanti mau didesain seperti apa ya supaya menantang nih bagi para siswanya. Itu kan tergantung para pengajarnya, harus kreatif nih di sini nih. Mungkin maksudnya cara menyampaikannya. Kalau materinya kan pasti semua sama ya. Materinya adalah sudah ada ini cara berkenalan, ungkapan berkenalan adalah ini, lalu ungkapan memperkenalkan diri adalah ini. Nah, mungkin yang menantang adalah cara kita memberikan informasinya ini, mungkin seperti itu, Mbak Mei. Baik, jadi bukan materinya yang menantang, tapi caranya gitu ya, cara menyampaikan yang harus lebih menantang nih. Iya. Jadi artinya bukan hanya menggoda plus menantang nih, wah lebih wow lagi. Jadi saya akan tanyakan kembali ke Bu Erni nanti maksudnya materi menantang ini seperti silahkan apa. dijapri ya nanti Mas Agung ya. Mas Agung, ini bisa jadi satu pertanyaan terakhir ya, karena sudah hampir jam 4. Saya boleh sambil ingatkan untuk Bapak Ibu para pengajar BIPA yang sudah bergabung hari ini untuk jangan lupa mengisi link daftar hadir ya, yang sudah kami share di kolom chat. Jangan lupa. Dan nanti kami akan memilih satu pertanyaan terbaik, siapa nanti kira-kira akan dihubungi ya oleh tim panitia dari Sikil. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir, karena waktunya sudah hampir jam 4. Ini dari Ibu Ari Nur Senja Rifanti. Beliau dari Balai Bahasa UPI Jawa Barat. Pertanyaannya seperti ini Mas Agung, bagaimana cara meminimalisasi gegar budaya untuk guru? Karena selama ini cenderung tips dan trik gegar budaya itu hanya untuk pembelajar. Bagaimana untuk guru atau pengajarnya ketika harus menghadapi situasi gegar budaya di dalam pembelajaran khususnya? Silahkan Mas Agung. Oke. Jadi ini situasinya terbalik dengan para pembelajarnya ya. Biasanya yang diberikan informasi, oh di Indonesia Anda harus lakukan ini, lakukan itu, culture shock-nya begini. Tapi ini bagaimana cara pengajar mengatasi gegar budaya ke pesertanya. Saya lupa tahun berapa, mungkin 2015, 2016, tapi saya lupa, mohon maaf. Ketika itu Kepala BIPA UI dipegang oleh Ibu Dwi Puspitorini, dan pada saat itu hampir 80% pembelajar BIPA UI adalah orang Korea. Jadi waktu itu ada sekitar 120 peserta. Nah, 100 orangnya ini adalah dari Korea Selatan. Banyak terjadi masalah antara guru pengajar dan pembelajar. Pada saat itu akhirnya dilakukan, kami diminta untuk membaca sebuah buku. Bukunya judulnya Korean Mind. Jadi di situ tertulis bagaimana sih sifat dan watak orang Korea, apa sih yang dia lakukan gitu, atau ketika kalau orang Korea ada masalah mereka biasa melakukan apa gitu. Itu bukunya cukup tebal. Kami diminta untuk membaca, tapi membacanya per bab, jadi bukan per
semua buku, tidak. Saya kebagian bab 3, teman saya kebagian bab 5, lalu pada hari apa didiskusikan bersama-sama bagaimana cara mengatasi masalah dengan orang Korea gitu. Nah, jadi intinya pengajar juga harus memahami budaya pembelajar, budaya peserta. Mau tidak mau, pengajar juga harus belajar, juga harus mencari informasi. Pembelajar kita ini sifatnya seperti apa, budaya mereka bagaimana, kebiasaan mereka bagaimana, begitu. Jadi itu yang penting ya belajar, maksudnya belajar memahami. Setelah belajar memahami, kita tahu dan kita bisa mengatasi masalah gegar budaya itu. Baik, terima kasih Mas Agung. Mas Agung masih ada waktu satu pertanyaan tambahan ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi pertanyaan dari Bapak Stefanus Bala, beliau dari BIPA Universitas Multimedia Nusantara atau UMN. Pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan suasana adil pada kelas yang cenderung dikuasai oleh pembelajar yang kemampuannya sudah di atas rata-rata. Apakah ada trik yang ampuh yang tidak mematikan hasrat belajar pembelajar tersebut? Waduh, ini Pak Bala juga sudah senior di dunia BIPA, khususnya dengan bahasa Indonesia. Saya agak ragu-ragu menjawab pertanyaan Pak Bala. Kalau saya biasanya melakukan ini juga sering muncul di kelas BIPA. Saya sedang sekarang mengajar BIPA level madya. Jadi di kelas itu ada peserta yang memang cukup aktif, selalu berbicara seperti itu. Nah, biasanya saya biarkan dulu sebentar. Ketika sudah memang keterlaluan, saya akan bilang, oke, kita kasih kesempatan kepada teman Anda untuk berbicara. Jadi kita tetap memandu, jadi jangan sampai kelasnya menjadi liar gitu ya. Tetap kalau saya sebagai polisinya. Siapa yang boleh belok kiri, siapa yang boleh belok kanan, siapa yang boleh lurus, itu di kelas saya selalu menjadi polisi. Jadi kalau saya memang dari awal memang sudah menetapkan bahwa kalau mau bicara, saya yang menentukan bahwa Anda bisa berbicara atau tidak. Itu memang dari pertemuan pertama. Jadi ketika di pertemuan berikutnya, meminimalisasi tadi keengganan mereka untuk melanjutkan karena mereka ditahan-tahan untuk berbicara. Mungkin seperti itu. Jadi di awal saya sudah menunjukkan bahwa oke, kalau mau bicara clue-nya dari saya dulu ya, gitu. Mungkin seperti itu. Semoga Pak Bala menjawab. Tapi itu dari pengalaman saya saja ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Baik, terima kasih Mas Agung sudah menjawab banyak sekali pertanyaan hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa mewakili ya. Banyak yang tanya, tapi karena waktunya cukup singkat, jadi nggak bisa semua kita jawab. Tapi kami sudah memilih satu pertanyaan terbaik, nanti akan dihubungi oleh panitia ya dari Sikil melalui alamat yang sudah terkumpul pada daftar hadir ya, nanti akan dihubungi langsung. Sekaligus juga sebelum nanti kita closing, saya ingatkan untuk bisa mengisi daftar hadir yang linknya sudah disebar oleh panitia di kolom chat. Kemudian hari ini perlu diketahui juga bahwa Sikil tengah melakukan penelitian tentang kosakata berfrekuensi tinggi, yaitu high frequency words, yang efektif digunakan dalam pembelajaran bahasa asing atau BIPA. Untuk itu kami mohon ya Bapak Ibu, Sikil mengundang Bapak Ibu para pengajar BIPA untuk berpartisipasi dengan cara mengisi kuesioner yang akan disebarkan oleh panitia di kolom chat. Dan sekaligus yang hari ini join juga akan mendapatkan e-sertifikat ya. Bukan hanya itu, perlu diketahui bahwa semua program Sikil termasuk biaya pengiriman hadiah nanti bagi para penanya terbaik, satu penanya terbaik, tidak dipungut biaya. Jadi mohon berhati-hati dengan pihak yang mengatasnamakan Sikil. Kemudian terakhir, sebelum nanti saya ada informasi tambahan, saya mau geser kembali ke Mas Agung. Mas Agung boleh kasih satu closing statement terkait topik kita hari ini, pembelajaran BIPA yang menggoda sejak pertemuan pertama. Silahkan closing statement dulu. Iya, Bapak dan Ibu, mengajar hari pertama memang
bukan sesuatu yang mudah seperti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi yakin kita bisa melakukan itu kalau kita mempersiapkannya dengan baik. Gitu. Itu saja. Baik, sesuatu yang baik pasti harus dipersiapkan dengan hal-hal yang baik juga ya Mas Agung ya. Terima kasih banyak Mas Agung sudah sharing pada kita semua hari ini, sangat bermanfaat sekali. Sekaligus juga saya informasikan pada Bapak Ibu para pengajar BIPA bahwa Sikil Podcast akan selalu tayang pada hari Selasa, minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulannya, yaitu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nanti akan ada episode yang kedua, akan hadir Selasa 22 Februari 2022. Saya kasih bocoran ya, kita akan membahas tentang standar kompetensi pengajar BIPA. Siapa kira-kira narasumbernya? Silahkan update di semua sosial media kita, ada di Instagram, Facebook, dan juga Twitter Sikil. Baik, terima kasih sore hari ini untuk Mas Agung dan juga semua yang sudah bergabung hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya Merinda Tobing mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada Sikil Podcast Live episode yang kedua. Terima kasih. It's time to open our eyes to a bright and promising future. We'll rise to the call of the times and create a stronger tomorrow. Let's start to make a difference, teaching everyone to learn through science, health and technology. We will share our expertise by promoting knowledge and policies. We can build a better world. Let us take a step for our visions of hope, bringing future plans for the people to grow in a life filled with happiness and peace. Building the future is our legacy. We'll achieve our goals through partnership, creating opportunities. By working hand in hand, we can accomplish all our dreams. For a better quality of life is now